Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mili Anggreni dari Program Studi Ekonomi Pembangunan Angkatan 2020 dari kelas R401. Baik, di sini tujuan pembuatan video saya adalah sebagai penyelesaian tugas ujian tengah semester, yaitu mata kuliah ekonometrika, yang dimana saya akan menjelaskan bagaimana cara mencari cara mencari data atau menguji mengenai regresi linear dua variabel. Nah, baiklah, mungkin langsung saja kita coba, yaitu dengan menggunakan Fuse. Yang pertama kita buka Fuse-nya. Ini Fuse yang saya pakai adalah Fuse versi 12. Jadi kita langsung saja yang pertama, yaitu kita membuka file, terus new, terus work file. Nah, jadi di sini kita memilih work file struktur type-nya, yaitu date regular frequency, yaitu karena kita di sini memakai data yang punya tanggal, bulan, atau tahun. Nah, jadi di bagian frekuensinya yaitu annual, yaitu tahun. Kita dimulai dari tahun berapa dan berakhirnya di tahun berapa berdasarkan data yang kita ambil. Jadi karena data saya di sini dimulai dari tahun 1970 sampai dengan 1999. Jadi di sini kita buat 1970, terus di sininya 1999. Oke, baik. Nah, kalau di sini adalah workspace names, yang dimana di sini kita boleh membuat nama sekarang ataupun di akhir nanti. Jadi boleh kita oke kan? Oke. Nah, selanjutnya kita akan memulai untuk mencari data regresi linear bergandanya. Yang pertama kita memasukkan data dulu, yaitu dengan quit dan empty group atau edit series. Lalu, nah, di sini data kita yang kita buat tadi dari tahun 1970 sampai dengan 1999 itu sudah dibuat. Itu salah satu guna membuat yang di awal tadi. Jadi langsung aja kita copy data kita. Yang di copy itu mulai dari sini, dari datanya saja tanpa menggunakan tahun ataupun judul di sini. Jadi kita copy dan kita masukkan ke data Fuse kita. Nah, jadi di sini kita ganti. Yang pertama kita ganti jadi M2. M2 di sini adalah uang beredar. Oke. Nah, jadi yang kedua di sini adalah GDP. Oke. GDP. Oke. Terus di sini PB3. Nah, perlu diingat di sini kita tidak boleh membuat data itu menggunakan spasi, karena kalau dia menggunakan spasi seperti ini, nah, dia tidak akan bisa. Jadi kita membuatnya dengan tanpa spasi seperti itu. Oke. Satu lagi tadi IHK dan IHK. Oke. Terus nah, nama-nama yang di sini tadi itu merupakan nama singkatan ya. Yang jelasnya di sini ada penjelasannya. IHK itu indeks harga konsumen, gitu pengeluaran itu ini. Di sini selanjutnya yaitu kita masukkan rumus dari sini. Kita bisa minimize dulu ini. Masukkan dari quick juga. Terus estimate equation, terus kita masukkan rumusnya, yaitu variabelnya yang pertama yaitu M2, lalu masukkan juga dari D tadi, PDP juga, I juga, IHK, dan juga
sudah muncul salah satu data yang akan kita baca nanti. Ini kita mungkin akan simpan dulu dan kita baca nanti. Nah, jadi kita di sini copy dulu terlebih dahulu. Takut datanya nanti hilang, kita copy, kita masukkan ke Word. Masukkan ke Word. Masukkan ke Word. Oke. Setelah kita copy data yang ini tadi ke dalam Word dan akan kita bahas nantinya, selanjutnya kita akan menguji asumsi klasik, apakah terbebas dari asumsi klasik atau tidak. Adapun asumsi di sini yang saya gunakan adalah menguji asumsi ini adalah menguji normalitas, heteroskedastisitas, autokolerasi, dan multikolonialitas. Baik, mungkin langsung saja kita ke uji normalitas. Dari data yang kita cari ini, kita pilih view, lalu kita pilih residual diagnosis, terus kita pilih ke histogram normality test. Lalu ya, nah ini dia data yang kita cari. Kita copy saja dan akan kita bahas, dan akan kita baca. Kita copy saja, kita copy ke sini. Nah, oke. Lanjut kita ke asumsi yang ketiga, yaitu autokolerasi. Yaitu kita mulai dari data yang kita cari ini, dari data normalitas, yaitu dari view, terus ke residu juga, terus correlation. Nah, ini kita praktekkan saja. Nah, ini dia sudah muncul batunya. Jadi langsung saja kita kopikan. Nah, kita copy. Oke. Kita copy. Lalu kita paste. Nah, terus lanjut kita buat data selanjutnya, yaitu uji heteroskedastisitas. Jadi kita dari data yang kita dapat tadi, kita ke view lagi, residu diagnosis lagi, lalu ke heteroskedasticity test. Nah, jadi di sini kita pilih biasanya itu white. Oke, kita okekan dan muncul. Lalu kita copy lagi, kita copy dan kita paste ke sini. Nah, ini kita bisa kasih ini harus nanti bisa perbaiki lagi atau kita praktikkan. Oke, lanjut. Mungkin di sini kita akan ke uji multikolonialitas. Nah, kita kembali ke data awal. Ini kita minimize lagi, kita kembali ke data awal yang data tahunan tadi. Yes, nah, jadi di sini kita view lagi, terus kita ke covariance. Di sini covariance. Nah, ini dia covariance. Lalu di sini kita ganti menjadi correlation. Selanjutnya kita Nah, lanjut kita salin seperti yang tadi. Oke, kita pastikan pada tower tadi. Boleh kita ulang lagi.
lanjut, kita di sini akan membaca data yang sudah kita dapat tadi, yang telah kita uji tadi. Yang pertama adalah hasil regresi. Nah, di sini yang kita baca adalah probability, yang dimana dia dapat dikatakan signifikan ketika probability di sini lebih kecil dari 0,05. Nah, di sini dia signifikan kecuali di bagian I. Di bagian I di sini adalah pengeluaran investasi. Nah, dia di sini adalah 0,24, jadi dia tidak dapat dikatakan signifikan. Nah, di bagian koefisien, dia di sini dibacanya koefisien, misalnya G. G di sini adalah pengeluaran pemerintah. Ketika pengeluaran pemerintah naik 1 miliar, maka M2 atau jumlah uang beredar akan menurun menjadi 1,35. Nah, jadi ketika GDP naik 1 miliar atau 1%, maka jumlah uang beredar akan naik 0,60. Jadi dia ketika di sini tandanya negatif, maka dia akan menurun. Sedangkan jika dia positif akan naik seperti itu. Nah, pada bagian di sini di R square di sini kita baca 0,99 ini mempengaruhi jumlah uang beredar di sini 0,99%. Nah, selebihnya yaitu 1%. 1%-nya itu berada di luar variabel ini. Nah, di sini di probability ini sama seperti yang tadi, dia signifikan karena di sini dia lebih kecil dari 0,05. Nah, yang kedua adalah uji normalitas. Di sini uji normalitas dapat dibaca dengan probabilitas jika dia lebih besar, kebalikan dari yang tadi. Jadi jika dia lebih besar dari 0,05, berarti di sini karena dia 46 lebih besar dari 0,05, berarti regresi memenuhi asumsi normalitas atau berdistribusi normal. Nah, yang ketiga dia uji autokolerasi. Uji autokolerasi di sini karena R square di sini lebih besar dari 0,5, maka dapat dikatakan lulus uji autokolerasi. Nah, yang keempat dia adalah multikoloneritas. Jadi pada data matriks ini lolos uji multikoloneritas ketika semua hasil dari matriks ini lebih kecil dari 1, kecuali yang ini. Nah, baik, lanjut di uji heteroskiditas. Dia karena R square di sini lebih besar dari 0,05, maka dapat dikatakan lulus uji heteroskidastisitas. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekeliruan dalam penjelasan saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.